halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Tergantung kamu nonton ini video kapan. Ya, kembali lagi sama Ibu Bu Malinda. Hari ini kita bakal belajar pelajaran prakarya. Prakaryanya tapi untuk kelas 7 ya hari ini. Oh iya, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari dapat dengan mudah kita serap dan juga dapat dengan mudah kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Semuanya kita bakalan belajar hari ini tuh tentang teknologi konstruksi. Kalau teknologi konstruksi itu apa sih? Ya, sebelum kita jauh mempelajari tentang teknologi konstruksi, ada baiknya kita tahu dulu nih tujuan dari pelajaran kita hari ini tuh apa sih? Ya, seperti yang tadi Ibu katakan, kalian perlu tahu dulu nih tujuan dari pembelajaran hari ini itu apa aja sih. Yang pertama, setelah kamu mempelajari materi ini, harapannya kamu bisa paham pengertian dan juga perkembangan dari teknologi itu sendiri. Yang kedua, kamu diharapkan dapat mampu menyebutkan jenis, karakteristik, dan juga sifat bahan dalam teknologi konstruksi. Lalu yang ketiga, kamu juga dapat menjelaskan pengertian dan macam-macam teknologi konstruksi. Kalau yang tujuan pertama tadi kan bisa memahami perkembangan teknologinya nih, teknologi secara global. Tapi untuk tujuan yang ketiga, harapannya kamu bisa dengan spesifik memahami pengertian dan juga macam-macam teknologi konstruksi. Dan yang terakhir, harapannya kamu mampu nantinya merancang dan membuat produk sederhana. Seperti biasa, bakalan ada tugas keterampilan di mana kamu harus mempraktikkan pembuatan teknologi konstruksi. Oke, tanpa berpanjang-panjang lagi, kita langsung masuk ke materinya ya. Oke, sebagai materi pengantar, Ibu akan berikan sebuah contoh nih pada kalian. Sebenarnya konstruksi itu apa sih? Ya, secara sederhananya mungkin kalian tahu konstruksi itu tidak jauh dengan proyek pembangunan. Nah, yang paling sering kita temui adalah pembangunan rumah. Kita ambil nih contohnya. Dulu mula-mula rumah itu banyak sekali bentuknya dibuat dengan sederhana. Karena mengingat dulu itu fungsinya hanya sebagai tempat berlindung, tidak terlalu mempermasalahkan bahan apa yang digunakan untuk pembuatan rumah. Namun seiring berkembangnya waktu, seiring berkembangnya zaman, banyak sekali ditemukan model-model rumah dengan desain-desain yang sangat-sangat bagus dan modern seperti itu. Atau dengan desain-desain yang minimalis, namun tidak mengurangi nilai estetiknya atau tidak mengurangi tingkat kemewahannya. Nah, itu adalah contoh dari perkembangan konstruksi dalam bidang perumahan. Itu sebenarnya banyak sekali teknologi konstruksi ini. Nanti kita bakalan bahas satu persatu. Tapi secara garis besar konstruksi itu tidak jauh dari pembangunan, atau memang konstruksi itu adalah ya proyek pembangunan seperti itu. Itu yang perlu kamu pahami dari materi teknologi konstruksi ini. Oke, kita lanjut. Nah, yang kamu perlu tahu terlebih dahulu yaitu wawasan mendasar tentang teknologi. Kalau tadi konstruksi secara pengantar sudah Ibu berikan, konstruksi itu berarti proyek pembangunan. Nah, sekarang kamu harus tahu nih wawasan teknologinya seperti apa. Yang dikatakan teknologi itu yang bagaimana sih? Lalu perkembangannya seperti apa sih? Kamu perlu tahu juga. Kita bahas ya. Jadi, pengertian dari teknologi itu sendiri adalah alat, baik berupa mesin ataupun tidak berupa alat pun bisa, baik itu berupa modifikasi, prosedur yang dilakukan manusia untuk mempermudah sebuah pekerjaan. Jadi, istilahnya kalau bahasa mudahnya itu dibuat secanggih mungkin agar bisa dilakukan secara efisien dan juga efektif proses pengerjaannya seperti itu. Nah, dalam teknologi itu berbagai serapan ilmu digunakan, khususnya penerapan dari matematika, sains, dan juga teknik. Kok gitu, Bu? Ya, contoh matematikanya adalah untuk membuat sebuah bangunan perlu ada perhitungan yang matang, berapa tingginya, berapa lebarnya, berapa luasnya, kemudian berapa pasir yang dibutuhkan jika ingin membuat bangunan dengan ukuran seperti ini, itu diperlukan matematika yang matang, perhitungan yang matang. Seperti itu. Lalu sainsnya di sebelah mana ya, Bu? Sainsnya kira-kira tanah yang akan kita bangun itu mudah longsorkah atau terlalu gemburkah seperti itu. Kalau terlalu gembur pastinya perlu dilakukan treatment khusus agar tanah itu bisa dibangun bangunan seperti itu. Apalagi kalau misalnya bangunannya akan dibuat bangunan yang tinggi, otomatis bangunan itu akan terasa berat dong. Perlu dilakukan AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan kalau misalnya bangunan itu didirikan. Itu sudah
juga berkaitan dengan sains. Lalu tekniknya ini pembangunannya seperti apa, seperti itu. Teknik apa yang akan digunakan dalam membangun ini, dan siapa yang akan kita minta untuk membangun bangunan ini. Itu ada jurusannya tersendiri biasanya, bisa dengan arsitektur atau teknik sipil, tergantung jenis bangunan yang akan dibuat, seperti itu. Oke, selain itu ada juga perkembangan teknologi. Yang pertama adalah Natural Technological Progress, di mana fase ini akan terjadi apabila tingkat pengeluaran lebih tinggi dicapai dengan kuantitas dan kombinasi faktor-faktor pemasukan yang sama. Yang kedua ada Labor Saving Technological Progress, di mana fase ini terjadi dengan pesat dan lebih efisien serta efektif dalam menentukan dan memproduksi sesuatu. Artinya pada fase ini itu akan diperhatikan tentunya mulai dari modal, lalu pengerjaannya dibuat seefisien mungkin dan juga seefektif mungkin. Bagaimana dengan modal yang kecil dengan tenaga yang tidak terlalu berat tapi bisa menghasilkan sesuatu yang besar dan menguntungkan, seperti itu. Dan yang terakhir adalah Capital Saving Technological Progress, di mana pada fase ini banyak dilakukan oleh negara-negara maju, tapi bukan dengan tujuan menghemat modal, tapi tujuannya adalah menghemat tenaga. Bagaimana caranya dengan tenaga yang tidak terlalu besar, walaupun mengeluarkan modal yang cukup besar, bisa menghasilkan sesuatu yang besar pula gitu. Gak apa-apa nih modalnya gede, tapi tenaganya kecil aja, nggak usah terlalu lelah atau nggak usah terlalu capek, tapi penghasilannya harus besar. Biasanya ini akan dijual atau dipasarkan dengan harga yang cukup tinggi pula kalau produk-produk atau hasil dari teknologi yang diolah oleh negara-negara maju yang menerapkan perkembangan jenis Capital Saving Technological Progress ini, seperti itu. Oke, next. Kita bakalan masuk ke teknologi konstruksinya nih. Kalau tadi kan udah bahas secara global tentang teknologi itu apa, lalu perkembangannya seperti apa, kita sudah bahas secara singkat. Sekarang kita akan masuk ke materi tentang teknologi konstruksinya. Ayo lanjut. Oke, perkembangan teknologi konstruksi, di mana perkembangan dalam bidang teknologi konstruksi ini tuh dapat kita lihat salah satu contohnya, yang contoh kecilnya itu adalah pembangunan rumah yang tadi sudah diilustrasikan di awal, di mana pada mulanya rumah itu dibuat hanya sebagai tempat berlindung. Tapi sekarang, di masa sekarang ini, apalagi di era-era yang baru-baru ini nih, tahun-tahun 2020-2021 ini, banyak sekali jenis-jenis rumah yang dipasarkan itu dengan tipe-tipe yang lebih estetik gitu, lebih indah, lebih enak dilihat. Walaupun katanya namanya minimalis, tapi tetap terkesan mewah. Itu adalah salah satu jenis dari perkembangan teknologi konstruksi. Nah, kemudian kalau misalnya di konstruksi jembatan, kalau dulu kan jembatan yang penting udah bisa nyebrang gitu kan. Tapi kalau kita lihat di zaman sekarang ini, hello, udah banyak banget jembatan-jembatan itu dipakai untuk anak-anak milenial tuh hunting foto kayak gitu. Kenapa? Karena jembatannya dibikin semenarik mungkin, sebagus mungkin. Biasanya dipakai untuk hiasan pada tata kota, seperti itu. Kalau misalnya kamu ke Sumarekon, itu di jembatannya pasti kamu lihat banyak lampu-lampu, atau mungkin kamu pergi ke JPO, beberapa JPO di Jakarta, itu dihias semenarik mungkin, sedemikian rupa, sehingga tanpa mengurangi nilai kebermanfaatannya, tanpa mengurangi fungsinya, tetap ada nih fungsinya ya JPO untuk penyeberangan orang, tapi dibuat semenarik mungkin begitu. Biar bagaimana caranya, banyak nih orang yang menggunakan fasilitas tersebut begitu. Oke, masih banyak lagi tentunya perkembangan teknologi di bidang konstruksi ini. Ya, tapi itu tadi biasanya sedikit menambahkan kesan estetik atau keindahan pada konstruksi yang dibuat. Next ya. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis proyek konstruksi. Yang pertama itu ada proyek bangunan perumahan atau bangunan pemukiman, di mana ini dibuat jenis ini itu tujuannya adalah membuat bangunan rumah ataupun bangunan komplek perumahan, seperti itu. Isinya intinya adalah bangunan-bangunan rumah, tempat tinggal lah, seperti itu. Dan kedua adalah konstruksi bangunan gedung. Nah, pada konstruksi bangunan gedung inilah yang tadi Ibu katakan biasanya perlu dilakukan AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Kalau misalnya gedung ini didirikan, adakah dampak negatifnya dan dampak positifnya? Untuk meminimalisir dampak negatif, bagaimana caranya? Seperti itu. Makanya
perlu dilakukan analisis terlebih dahulu untuk membuat sebuah bangunan gedung. Lalu bagaimana tanahnya, apakah bisa didirikan gedung, perlu pasak dalam kedalaman berapa, seperti itu. Itu perlu diperhitungkan secara matang dan harus dilakukan oleh ahlinya. Kayak gitu. Selanjutnya adalah proyek konstruksi teknik sipil yang tadi Ibu bilang, seperti jembatan, di mana teknik sipil ini itu adalah bangunan-bangunan pelengkap, biasanya dalam tata kota, seperti yang tadi salah satunya jembatan, lalu bendungan, jalan layang, seperti itu. Itu dilakukan namanya itu proyek konstruksi teknik sipil, seperti itu. Paham ya? Ini ada 3 jenis proyek konstruksi. Oke, next. Oke, dalam pelaksanaannya, proses pekerja konstruksi ini perlu memperhatikan yang namanya ketiga, kesehatan dan keselamatan kerja. Jangankan di proyek atau jangankan di lapangan seperti ini. Di dalam kantor aja perlu memperhatikan K3, perlu memperhatikan penerapan K3, apalagi di lapangan pekerja-pekerja proyek itu seperti arsitektur atau mungkin kontraktornya itu perlu sekali menerapkan K3 ini, apalagi para pekerja kasarnya seperti itu. Nah, apa aja sih alat-alat yang dibutuhkan dalam penerapan K3 ini, atau apa aja nih alat pelindung dirinya? Yang pertama ada safety helmet. Ini sudah didesain secara khusus untuk melindungi kepala tentunya. Dia nggak mudah terbelah, nggak mudah hancur seperti itu. Kalau misalnya tertimpa puing atau apa, nggak langsung melukai kepala orang yang tertimpa. Nah, yang kedua ada masker. Ini digunakan untuk melindungi pemakainya dari debu atau saat melakukan pengelasan supaya nggak menghirup asap-asapnya, seperti itu. Makanya diperlukan masker. Yang ketiga kacamata pelindung. Ini juga sama, melindungi debu dan agar mata tidak iritasi seperti itu, atau melindungi dari cahaya pengelasan saat melakukan pengelasan. Pastinya dalam proyek konstruksi, apalagi konstruksi pada bagian teknik sipil tadi, itu banyak sekali tipe-tipe pengelasan yang digunakan. Nah, diperlukan kacamata pelindung dan juga masker tadi. Selanjutnya pelindung telinga. Ini juga berguna pada proyek pembuatan konstruksi agar melindungi gendang telinga dari suara-suara yang keras ya. Karena telinga kita kan bisa menerima suara normalnya pada desibel tertentu. Kalau melewati batas itu bisa mencederai telinga kita, bukan berarti telinganya kegores apa gimana, tapi bisa mengurangi pendengaran telinga kita kayak gitu. Selanjutnya sepatu karet. Ini juga digunakan untuk melindungi si pemakainya dari beberapa zat-zat atau benda-benda yang tidak diinginkan mengenai kaki, misalnya supaya nggak kena benda tajam, nggak kena benda yang berat. Kalau kena benda berat pun nggak langsung melukai. Terus kemudian melindungi dari benda-benda panas dengan tingkat kepanasan tertentu ya, lalu dari cairan kimia dan lain sebagainya. Kemudian ada sarung tangan, kurang lebih sama seperti sepatu karet tadi, tapi dia melindungi bagian tangan. Dan yang terakhir ada tali pengaman, biasanya digunakan oleh orang-orang yang naik ke ketinggian tertentu. Nanti ada di atas tuh sudah dikaitkan, lalu ada tali panjang juga dikaitkan pada tali pengaman itu. Jadi misalnya dia bekerja turun ke bawah gedung, turun ke tengah gedung atau ke bawah gedung, supaya tidak terjatuh ke bawah. Kalau misalnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, bisa langsung ditarik dari atas seperti itu, supaya dia nggak jadi jatuh ke bawah kayak gitu. Jadi benar-benar pekerjaan konstruksi ini tuh butuh ketelitian dan kehati-hatian pastinya ya, karena mengingat itu tadi banyak sekali bahaya yang dihadapi saat melakukan pekerjaan konstruksi. Ya, mungkin untuk hari ini segitu dulu pembahasan kita tentang teknologi konstruksi untuk mata pelajaran prakarya kelas 7. Nanti kita bakalan bahas lagi di pertemuan selanjutnya tentang bagaimana caranya membuat miniatur untuk proyek konstruksi. Kita bikin miniaturnya, kita bakalan belajar itu di pertemuan selanjutnya. Oke, kalau misalnya kamu masih punya pertanyaan tentang materi ini, boleh banget langsung kontak Ibu di Facebook ataupun Instagram, atau boleh juga hubungi via WhatsApp atau juga email, boleh banget ya. Dihubungi, ditunggu pertanyaan-pertanyaannya, Ibu bakalan bantu kamu untuk menjawab rasa penasaran kamu. Ya itu aja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak, selamat belajar, selalu sehat, selalu ceria dan ikhlas dalam belajar, supaya kamu nggak merasa belajar dalam keadaan daring ini beban untuk kamu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.